Halo Sabun Lovers, welcome back to my channel. Balik lagi bareng saya Abah Siluman Tutulak Panto. Kali ini saya akan membawakan sebuah film dari studio film ternama yang membuat film-film superhero seperti Spider-Man, Iron Man, dan film ini berjudul Elektra tahun 2005. Film ini salah satu produksi Marvel Studio. Penasaran? Mari kita mulai filmnya dan next. Diceritakan tentang peperangan antara kebaikan dan kejahatan yang sudah berlangsung berabad-abad, di mana kejahatan itu sendiri memiliki banyak bentuk, bahkan dengan sihir kegelapan. Di masa kini mereka sebagai kejahatan menyebut diri mereka sebagai The Hand. Sedangkan kebaikan itu sendiri mengikuti Kimagure, seorang guru buta yang mampu melihat masa depan, bahkan mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Namun legenda mengatakan di mana akan ada kesatria wanita, dia adalah penyeimbang antara kebaikan dan kejahatan, atau seorang anak perempuan dengan kemampuan dan bakat yang luar biasa yang mereka sebut dengan harta. Dan dialah senjata terakhir dalam peperangan tersebut. Berlokasi di sebuah gedung dengan penjagaan ketat, yang mana mereka dibayar oleh seorang pria yang menjadi target atau sasaran dari seorang pembunuh bayaran. Dengan kemampuan luar biasa di mana dia mampu menghabisi semua penjaga dalam waktu hanya 15 menit saja. Namun, si komandan yang menganggap itu hanya sebuah cerita legenda yang telah lama mati, hanya cengengesan tipis-tipis. Namun, seketika dia cukup dibuat panik ketika beberapa anak buahnya hilang dari pengawasan CCTV, yang mana mereka telah dihabisi oleh seseorang. Terdengar suara dari arah belakang pintu yang langsung diberondol dengan senjata oleh si komandan. Namun ketika dia memeriksanya, ya, kini hanya tinggal mereka berdua, yang mana ketika si pria tersebut akan menembakkan senjatanya, dia pun harus mati dengan seketika ketika sai atau pedang yang menembus tepat di bagian jantungnya. Dan inilah Elektra. Beberapa saat setelah menyelesaikan tugasnya, Elektra pun kedatangan seorang temannya yang mari kita panggil saja dengan sebutan Cabe, dengan membawa uang atau bayaran dari hasil pekerjaannya, yaitu menghabisi pria tadi yang kita lihat, di mana Cabe mendapatkan 10% dari hasil bayarannya tersebut. Tak sampai di situ, Cabe pun menawarkan kembali suatu pekerjaan dengan bayaran yang cukup mahal dengan menghabisi 2 target sekaligus. Awalnya, Elektra sempat menolak, namun tiba-tiba dia berubah pikiran dengan mengambil pekerjaan laknat tersebut. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan seorang pemimpin The Hand yang bernama Master Hiroshi dan anak laki-lakinya yang bernama Kirigi. Yang mana mereka tengah membahas buruan mereka, seorang harta atau dengan anak suatu kelebihan dan bakat yang luar biasa. Di sini Kirigi menawarkan dirinya sendiri untuk menangkap harta tersebut, namun Master Roshi memberikan kesempatan itu kepada orang kepercayaannya yang bernama Mezumi, yang membuat kecemburuan Kirigi kepada sang ayah. Yes, Father. Patience.
Kembali ke Elektra yang menyadari seseorang telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya, yang mana ketika tertangkap, dia adalah gadis muda yang bernama Abby. Mengambil sebuah kalung milik Elektra yang dirasa dia hanya seorang bocah yang tak memiliki ancaman, Elektra pun melepaskannya. Beberapa hari datanglah Abby yang bermaksud untuk meminta maaf sekaligus mengajak Elektra untuk bertamu ke rumahnya, di mana di sana dia diperkenalkan kepada ayahnya yang bernama Adam. Terlihat hubungan mereka yang mulai hangat dan akrab yang membuat Elektra cukup tersentuh. No, I shouldn't. Where's her mother? Keesokan harinya Elektra pun mendapatkan pesan dari temannya yaitu Cabe. Cabe mengirimkan foto atau target dari pekerjaannya, yang mana targetnya adalah Adam atau ayah dari Abby, dan itu cukup membuatnya terkejut. Merasa berat hati untuk menghabisi mereka, Elektra pun memilih untuk membatalkan pekerjaannya dan akan meninggalkan tempat tersebut. Tibalah malam yang terlihat beberapa orang dengan berpakaian seperti ninja, yang mana mereka adalah orang-orang dari suruhan Mezumi untuk menghabisi Adam dan mengambil Abby. Namun tanpa diduga muncullah Elektra dan mampu menghabisi salah satu dari mereka, yang mana ketika Elektra menanyakan siapakah kalian, datanglah serangan dari para ninja-ninja tersebut. Who are you? Don't lie to me. What? They won't just kill me. Mampu melihat beberapa detik di masa depan, Elektra pun berhasil mengalahkan mereka dengan cukup mudah dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Dale no me le te quitano. Merasa misinya gagal, Mezumi pun harus mati dengan cara bunuh diri, di mana itu adalah konsekuensi atas kegagalan misinya. Sedangkan kini Master Roshi mengirim Kirigi beserta antek-anteknya yang memiliki kemampuan sihir untuk memburu Elektra dan Abby. Tentu, itu menjadi sebuah kebanggaan baginya, di mana jika Kirigi mampu menjalankan misi tersebut, dia akan menjadi pemimpin The Hand. Complete it, and you will have proven yourself worthy of leading this. I will step aside. Elektra sendiri kini tiba di rumah Cabe untuk tinggal beberapa waktu, di mana Cabe sendiri mau tak mau harus terlibat dalam masalah ini, yang tentu itu harus mempertaruhkan nyawanya. Dan terlihat hubungan antara Elektra dan Eddie yang semakin hangat, sehangat papacokan antara mereka berdua. Namun beberapa saat ketika mereka sedang beristirahat, muncullah burung elang, di mana itu adalah sihir dari salah satu anak buah Kirigi yang bernama Tato. Kini mereka berada di sekitar rumah tersebut. They're here. Melalui lorong bawah tanah mereka pun melarikan diri, sedangkan Cabe mencoba menahan mereka semampunya, namun pada akhirnya dia harus mati oleh Kirigi. But I accept the first half. They're in the woods. Kembali kita diperlihatkan kekuatan sihir dari Tato, di mana dia mengeluarkan seekor serigala dari Tato pada tubuhnya. Sedangkan di hutan sendiri, Elektra harus berhadapan dengan salah satu dari mereka yang bernama Tambun yang memiliki tubuh segede gaban. Cukup dibuat kesulitan, bahkan Elektra harus terbanting, namun pada akhirnya Elektra berhasil menghabisi Tambun dengan memanfaatkan sebuah pohon besar.
Kembali muncul salah satu dari mereka, di mana di sini Elektra cukup dibuat terkejut ketika Abby dan Eddie mampu menghabisi salah seorang dari mereka. Namun, Elektra harus terkena racun yang diberikan salah satu penyihir lainnya, di mana itu membuat Kirigi lebih mudah untuk menangkapnya. Muncullah sekawanan ninja yang dipimpin oleh seorang kakek buta yang tak lain dialah Styx, si pemimpin Kimagure atau pasukan kebaikan. Another day, old man. Quiet. Rest now. Styx sendiri adalah orang yang pernah menyelamatkan Elektra, yang sekaligus guru yang mengajarkan ilmu bela diri seperti pencak silat, cimande, dan rawa rontek, di mana dulunya Elektra adalah seorang harta yang menjadi target The Hand. Fakta lain pun terungkap bahwa Abby adalah seorang harta atau anak dengan kemampuan dan bakat yang luar biasa, yang mana itulah alasan Master Roshi sangat menginginkan Abby. Karena The Hand sendiri selalu mencari harta atau anak-anak seperti Abby untuk dijadikan pasukannya dan menambah kekuatan pada kelompok mereka. Sorry. Abby sendiri merasa dirinya hanya seorang anak yang ingin hidup layak seperti anak-anak pada umumnya, seperti tiktokan, rebahan, sesarian, dan segala endahna. Tentu, hal itu membuat Elektra tersentuh hatinya, di mana dia merasa berada pada posisi yang sama di saat dulu dia masih belia. You'll be better. I don't want to stay here. Secara tersembunyi melalui ilmu telepati, Elektra pun membuat perjanjian dengan Kirigi untuk melakukan pertarungan antara mereka berdua. Yang mana jika Elektra mampu memenangkan pertarungan tersebut, maka Abby akan mendapatkan kebebasannya. Namun jika dia kalah atau mati, maka Abby akan menjadi milik Kirigi untuk masuk ke The Hand. And when you don't, she is free. And when I kill you, the little one is... We will meet where it all began. And it will end where it all began. Tibalah waktu di mana lokasi yang sudah ditentukan, yaitu rumah masa kecil Elektra, sekaligus tempat matinya kedua orang tuanya yang dihabisi oleh Kirigi. Dan inilah aksi di mana kembalinya pertarungan antara mereka berdua, yang mana Elektra dibuat kesulitan untuk mengalahkan Kirigi, di mana Kirigi menggunakan magicnya di balik selimut-selimut putih tersebut. Now you... Let her go! Muncullah Abby yang niatnya mah untuk membantu. Namun karena ilmunya yang masih can sabaraha, justru itu hanya menjadi beban bagi Elektra. Brave girl. Mereka pun melarikan diri dan masuk ke sebuah labirin taman, yang mana Tato menunjukkan kembali sebuah magicnya dengan mengeluarkan orai-orai dari dalam tubuhnya. Stay close, Abby. Abby sendiri harus terpisah dan tergulung oleh ular tersebut, di mana Elektra yang menyadarinya pun mencari Tato, pusat dari sihir tersebut, untuk menyelamatkan Abby.
Namun, apesnya Abby bertemu kembali dengan salah satu penyihir lainnya, di mana Abby harus mendapatkan racun dari penyihir tersebut. Sedangkan Elektra harus bertarung kembali dengan Kirigi, di mana di sini terlihat Elektra yang dibuat kewalahan, bahkan Elektra harus terbanting tak berdaya. Namun dengan semangat masih ingin hidup, Elektra pun berhasil menghabisi Kirigi di saat detik-detik Kirigi akan menghabisinya. Tak hanya itu, Elektra pun berhasil menghabisi si penyihir yang tersisa dengan sainya yang menembus tebalnya jukut-jukut tersebut dan menancap tepat di kepalanya. Dan Elektra pun segera mengobati Abby dari ancaman racun yang dideritanya. Dengan bermodalkan ilmu yang diajarkan Stick, Elektra pun berhasil menyembuhkannya. Jika kalian berpikir Elektra akan menjadi ibu dari Abby dan menikah dengan Adam, tentu itu sebuah tebakan yang salah. Elektra kini lebih memilih melanjutkan hidupnya dengan cara meninggalkan mereka dan mencari jati dirinya sendiri. Dan film pun selesai.